Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullaha ila man jarra thabahu khuyala'u. Sadaqallahul azim. Penjelasan hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu yang bersifat sombong. Jadi Allah sangat marah pada orang yang sangat sombong, orang-orang atau makhluk-makhluk yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah itu tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Jadi Allah marah sekali pada makhluknya yang sombong, dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga, karena kesombongannya yang tidak mau tunduk, tidak mau bersujud kepada Adam, padahal memerintahkan. Allah menyebutkan, misalnya tidak akan masuk surga seorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menjelaskan kesombongan sebagai sebuah atau sebagai suatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan itu yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang dia itu berjalan seperti menyeret pakaiannya. Jadi dia sengaja membuat pakaiannya yang panjang, yang malahan pakaiannya itu mahal, kemudian ia berjalan dengan menyeret-nyeret pakaiannya itu di jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperhatikan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya, dia punya pakaian mahal, dan diseret-seret ke jalan agar cepat kotor, cepat rusak, dan dia mampu untuk membeli yang lain yang juga mahal dan ingin membeli yang lebih mahal. Jadi dia menunjukkan kepada orang lain berapa harga baju atau harga pakaian itu, harga celana dan lain sebagainya. Itu tidak ada nilainya sama sekali bagi dia. Beda dengan kalian yang miskin. Beli satu baju saja susah sehingga harus berhemat-hemat. Beda dengan kami yang mampu, tidak butuh itu. Jadi merupakan salah satu bentuk dari kesombongan, dan inilah yang menyebabkan Allah tidak melihat, Allah mengabaikannya, Allah tidak suka kepadanya. Sekarang bagaimana jika perhatiannya adalah orang yang perkataannya itu menyentuh hatinya, sementara itu dilakukan karena kesombongan, maka dibolehkan itu yang sombong menjadi perhatian pada hadis ini. Apakah sombongnya atau karena pakaiannya menyentuh tanah? Yang jelasnya pokoknya terlebih dahulu adalah sombong. Kemudian pakaian yang menyentuh tanah, dan juga tidak bagus karena pakaian itu menjadi kotor jika tersentuh tanah. Seorang yang memakai pakaian kotor kan tidak bagus, apalagi nanti kena najis dan tidak bisa dipakai sholat, dan kalau dipakai sholatnya menjadi tidak sah. Jadi kalaupun seseorang memakai pakaian yang sampai ke tanah, mungkin melewati sepatunya, mungkin melewati kakinya, sampai bermain-main di tanah, atau sampai pada keadaan yang dia itu tidak dapat menyentuh kotoran yang ada di tanah, maka itu menjadi tidak boleh, dan nantinya pakaiannya akan menjadi kotor dan tidak bisa dibawa sholat. Dua-duanya tidak baik. Cuma ketika seseorang memakai pakaian itu karena sombong, ia jadi berdosa. Allah marah kepadanya dengan ketika seorang memakai pakaian yang menyentuh tanah, bukan karena sombong juga tidak baik, karena pakaian itu cepat kotor. Itu tidak layak dibawa menghadap kepada Allah. Jadi yang demikian, yang terbaik adalah kita
tidak sombong berpakaian, atau tidak demikian, yang terbaik adalah kita tidak sombong berpakaian atau tidak sombong dalam hal apapun. Karena sombong dalam bentuk apapun wujudnya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berpakaian seperti pakaiannya orang sombong di zaman jahiliyah, di mana pakaiannya itu sengaja dibuat menyentuh tanah. Lebih baik pakaian itu tidak menyentuh tanah, karena kita akan tahu sholat merupakan, kita bilang tidak akan memakai pakaian itu untuk sholat. Kadangkala dalam keadaan mendesak dan tidak punya pihak lain, akan jadi masalah. Bagian pakaian itu cepat rusak, cuma tentu tidak mesti pula dipotong setinggi-tingginya. Tentu ada kewajibannya di situ. Jadi inilah yang menjadi hal pokok dalam hadis ini. Jadi sumber kemarahan utama itu adalah karena sombong. Tapi walaupun dipakai menyentuh tanah, tidak sombong juga tidak baik. Karena kan pakaian itu cepat rusak, tidak menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya. Termasuk langkah awal dari kemubaziran, dan juga pakaian nanti tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Jadi sebaik-baiknya dalam hal ini kita memakai pakaian yang tidak menyentuh tanah dengan ukuran tertentu, juga tidak terlalu tinggi, tapi yang tentu saja menghilangkan keseluruhan kesombongan dari diri kita. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang mana hadis ini diberikan materi akhlak. Pendidikan yang diajarkan dalam hadis ini adalah pendidikan akhlak, di mana seorang yang tidak sombong dalam kehidupannya. Karena itu akhlak perbuatan buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan setan itu diusir dari surga. Sekalipun yang disebut dalam hadis ini adalah mengenai pakaiannya dengan sombong, tapi kesombongannya itu tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan hanya nanti prakteknya dalam pakaian saja, dalam hal lain juga, atau dalam pakaian secara keseluruhan. Sombong karena diberi nikmat lebih, diberi motor misalnya, diberi kesempatan jadi mahasiswa, diberi kegantengan, kecantikan, kekayaan, dan sebagaimana yang ada pada intinya harus dihilangkan segala bentuk kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan itu. Kemudian adalah berpakaian cara yang pantas, yang baik dalam kehidupan kita, tidak terkesan keluar dari hal-hal baik dalam pandangan masyarakat secara umum, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Mungkin sekian penjelasan dari hadis ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.